Maka min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratil kiram jami'il mu'allifil kutub allati ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihi khususan ma'rifatul wa masyayikhihi wa masyayikhina masyayikha masyayikhina wa baina umatina jadina jadatina amamina amatina akhwalina akhwalatina ikhwana akhwatina jadina jadatina wa jadatina al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-haditsu tsaminu asyara, hadis ke-18. Itu hadis ke-18 ya. Ali bin Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi kepada Sayyidina Abbas dan Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, hal alimtum, apakah kalian tahu, man itu siapa, a'jabal khalqi, makhluk yang paling menakjubkan, apanya imanannya. Faqalu, maka menjawab sahabat, imanul malaikati ya Rasulullah, yang paling keren iman itu ya imannya malaikat ya, menurut sahabat. Maka faqala, kanjeng Nabi kemudian bersabda, wa kaifa la tu'minu, wa kaifa, dan bagaimana la tu'minu, enggak bagus imannya. La tu'minu itu bukan enggak iman. Latin ini bagaimana malaikat nggak keren imannya. Soal malaikat itu malaikat wahum, sedangkan mereka itu yu'ayinunal amro, di apa? Bukan yu'ayinun, ana yahulu ditolong, dipasrahkan. Diberikan pertolongan, ditolong itu malaikat al-amro kepada berbagai urusan. Qalu, kemudian sahabat menjawab lagi, an-nabiyuna ya Rasulullah, yang keren berarti kalau bukan malaikat yo iman para nabi. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kaifa la yu'minu, dan bagaimana tidak keren iman siapa nabiyuna, para nabi, waruha, sedangkan malaikat yang zilu, malaikat Jibril yang zilu itu turun malaikat alaihim kepada para nabi, bil amri, dengan membawa urusan atau membawa perintah, minas samai, dari langit atau dari Allah. Jadi sahabat punya jawaban pertama, iman makhluk yang paling keren itu iman malaikat. Tapi oleh Rasulullah dibantah, bukan iman malaikat gak keren. Di bahasanya itu, kalau bahasa kita yo malaikat imannya keren yo pantes, karena langsung dibimbing oleh Allah. Tidak apa-apa ya, jalankan perintah Allah. Malaikat itu diciptakan untuk iman ya. Jadi kalau konon ada dulu siapa, malakani di Babila, Haruta wa Marut. Ada sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa itu dua malaikat, tetapi yang masyhur bukan dua malaikat tapi dua raja dari negeri Babilonia ya. Artinya kalau itu malaikat sudah batal jadi malaikatnya, sudah dirubah oleh Allah menjadi manusia yang kemudian mengajarkan ilmu sihir ya. Malaikat ya pantas imannya bagus, langsung hubungannya sama Allah. Terus kalau begitu iman para nabi, ya jawaban Nabi sama jawaban Rasulullah, ya Nabi juga pasti keren imannya. Nabi itu didatangi malaikat Jibril, bawa informasi langsung dari
Allah. Oke. Kemudian mendengar jawaban Kanjeng Nabi, maka sahabat radhiyallahu anhu menjawab lagi, kalau begitu ashabuka ya Rasulullah, berarti imannya sahabatmu ya Rasul. Maka Rasul menjawab, wa kaifa la yu'minu ashabi, bagaimana mungkin sahabatku nggak keren imannya, wahum yarawnal mu'jizati, kan mereka itu bisa melihat mukjizat minni dari aku, wa ana dan aku, kata Nabi, punabbiu apa itu mituturi atau menceritakan kepada mereka, menyampaikan kepada sahabat lima kepada perkara unzila yang diturunkan itu ma'alaiya kepadaku. Ya sahabat juga pantas imannya bagus, imannya keren, yang mereka melihat mukjizatku, mereka dibimbing langsung oleh aku, kata Nabi. Ya, nah setelah itu kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya walakin dan tetapi ajabun nasi opone imanan, manusia yang paling menakjubkan imannya adalah kaumun, yaitu kaum yajiuna yang datang itu kaum mimbadi setelahku, yu'minuna beriman itu kaum di kepadaku, walam yarau padahal nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat itu kaum ni kepadaku, wa yusaddiqu dan membenarkan itu kaum ni kepadaku, faulaika maka adapun itu mereka kaum ikhwani itu saudaraku. Ya. Jadi alhamdulillah di riwayat ini kita disebut Nabi sebagai saudara. Ya. Alhamdulillah. Sing ngaji tapi sih. Mau mikir mau saudara Nabi kok kayak awak lu. Cuman ya itulah Rasul. Mau ngerak tak kondi wong ya. Punten telat katanya takbir pas ya. Ya kalau kita kan pilih-pilih ya, mau nganggap saudara itu pilih-pilih. Kalau baik sama aku, apalagi musim apa caleg-caleg itu semua saudaraku semua. Bubar caleg ya bubar saudaraannya. Kalau Rasul tidak. Ya, ini apa? Ya nubuwah namanya. Kalau di seorang nabi namanya nubuwah, tanda kenabian. Ya, kalau di seorang aulia berarti keramat. Saya ulang-ulang nih. Kenapa saya yakin, ainul yakin 1.000.000% Mbah Hasyim Asy'ari seorang aulia. Beliau kok berani-beraninya siapa yang mau ngurusi NU tak akui, tak anggap santriku. Sampai situ saja sudah. Ini bukan omongan biasa, tapi ucapan seorang aulia. Jadi orang kayak begini-begini ini kok mau gitu Mbah Hasyim punya santri berkele-berkele. Padahal yang kitanya pun belum lahir kan Pak? Oke wis teko. Ini rada mending lah aku lah. Kang Mul iku rada mending lah. Si rodok. Aku tak buka rekamannya. Cuman gara-gara mau ngurusi NU itu kan nekat. Kalau aku ya kok nekat gitu Mbak. Nah terus sampai situ aku doakan seanak turunannya husnul. Jadi bukan tanpa sanad. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengerikan apa? Ada kaum yang datang setelah aku, berarti jadi zaman setelah Rasul berarti sahabat, setelah sahabat tabiin berapa ribu kurun. Itulah orang manusia yang paling keren imannya dan mereka aku akui sebagai saudara. Kalau Mbak Hasyim masih mending santriku. Kalau Rasulullah saudaraku. Masya Allah.
berarti ya yang paling keren ya tetap sahabat ya sahabatku ya saudara ya tabiin ya saudara. Cuman yang paling yang agak aneh itu bagian kita ini, kok aku masa sih aku saudaranya Rasulullah. Dia saudara seiman. Karena di sini ada syarat yu'minu nabi wa yusaddiquni. Kalau ingin menjadi saudaranya Rasulullah, kamu iman harus dan sekaligus membenarkan keimanan. Kalau di pelajaran tauhid namanya makrifat dan tasdik. Makrifat dan tasdik. Makrifat saja nggak pakai tasdik belum sempurna. Tasdik saja nggak makrifat ya rasa. Jadi makrifat sekaligus iddian wal qabul. Artinya kita sudah kadung iman sama Nabi walaupun melalui nasib yang bagus, ya sudah terlanjur basah mandi sekali. Ya artinya sekalian nyelam pahami. Walaupun ya mandinya nggak pakai sabun, yang penting mandi. Walhasil ada satu hikayat, cuman hikayat ini yang menceritakan tentang dua orang sahabat Nabi yang asalnya kafir harbi. Ya, nah sebelumnya saya sering cerita tentang ada seorang sahabat Nabi yang kemudian oleh kanjeng Nabi itu diakui sebagai ahli, min ahli. Siapa itu? Salman Al-Farisi. Wasalman min ahli. Dan Salman adalah bagian dari keluargaku. Padahal semua tahu Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab, apalagi keturunan Quraisy. Dia orang Persia, orang Iran yang saat itu tuhannya api. Majusi, orang tuanya juga Majusi. Tugas Salman itu seumur-umur suruh jagain tuhannya. Jangan sampai nanti kalau mau disembah mati Tuhannya. Ya. Itu kadang-kadang kalau nggak dipakai dimatikan dulu, nanti kalau mau dipakai baru kalau kayak rokok. Nah kemudian dari itu dia melalui proses spiritual kesengsem sama agama Nasrani sampai kabur dari rumah, ikut rombongan gereja belajar agama Nasrani. Nah di agama Nasrani itulah dia menemukan ciri Nabi akhir zaman. Nah sampai di riwayatnya itu dia berguru kepada 3 pendeta. Pendeta pertama gurunya mati, sebelum mati dia pesan kamu pindah, nanti kalau aku mati belajarnya ke Kang Anu. Pindah ke pendeta kedua, sama pendeta kedua nyuruh nanti kalau aku mati pindah belajar lagi. Nah di pendeta ketiga sebelum mati berpesan kamu nggak usah belajar ke yang lain, sana pergi ke Arab ya, ke Madinah, di sana sudah ada Nabi akhir zaman. Cirinya dalam Nasrani disebutkan satu, tidak pernah mau memakan harta zakat. Yang kedua kalau harta sedekah dia ikut makan. Yang ketiga ada tanda nubuah di antara 2 belikatnya. Nah sudah tahu informasi itu, kemudian dia kerja mengumpulkan bekal mau pergi ke Madinah mencari Nabi. Kalau di sini mencari hidayah. Dia pengen mencari hidayah, sudah dapat sapi dan beberapa ekor kambing. Akhirnya adalah kafilah dari Arab yang mampir ke negeri yang waktu dia tinggal itu. Dia mau ikut tapi harus bayar. Hasil kerja kerasnya dibayar untuk ongkos. Oke dibawa. Ternyata sampai di Madinah dijual Pak. Dari Majusi pindah Nasrani malah jadi budak. Nah ketika jadi budak itu bosnya ngomel-ngomel, orang kok di pasar kok rame, katanya ada Nabi akhir zaman. Ya akhirnya turun ya, dia beli kurma, disuguhkan ke Nabi, ya Rasulullah ini saya bayar zakat.
zakat kurma. Langsung oleh Rasul, ini ada yang zakat, bagikan. Rasul sebiji pun nggak makan. Nah benar tuh, satu ciri pertama menurut Injil Nabi akhir zaman tidak memakan harta zakat. Oke, jadi sampai sekarang duriah Nabi haram menerima zakat. Jadi kalau mau bayar zakat jangan ke duriah Nabi, walaupun fukoro, walaupun masakin. Nah setelah itu berapa hari kemudian datang lagi Salman, ya Rasulullah ini saya mau sedekah, hadiah, ya mau ngasih hadiah. Nah itu langsung ngambil, nah ini hadiah, aku makan hadiah, yang lain bagikan lagi. Betul. Nah, yang ketiga Allah tunjukkan ya dia bisa melihat nubuwah. Saat itu juga mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah jadi sahabat ya Yusuf Yekuni, setelah iman dia betul-betul beres imannya, sampailah di peristiwa perang Khandaq. Parit besar itu idenya dari Salman Al-Farisi, sehingga umat Islam mengalami kemenangan tanpa harus terjadi peperangan. Ya, dari jasa itulah Rasul memberikan mengatakan wasalman min ahli. Salman adalah bagian dari keluarga. Dan sini ada satu hikayat wahukiyah, dan dihikayatkan anna yauman minal ayyami istama'at al-kufaru bidari Abi Jahlin. Di satu hari orang-orang kufar Mekah, kufar Quraisy berkumpul di rumah Mas Abu Jahal. Saya itu pindah ke Jawa aja. Ini ujug. Ini tiba-tiba dakhala rajulun, masuklah seorang laki-laki yuqala lahu Tariq As-Saidalani. Si laki-laki yang masuk itu namanya Pak Tariq As-Saidalani. Ingat-ingat Pak Tariq itu namanya. Wa qala, dan si Tariq berkata, ma ashala alaina qatla Muhammadin alaihi salam. Ma itu apa? Itu apa ashala yang memudahkan alaina bagi kami, qatla Muhammadin alaihi salam, untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alaihi salam ini bukan omongan Torik, orang kafir gak pernah. Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ora dulu. Sampai ngarang. Bos saya pernah diprotes sama orang Batak. Pak Ustaz, kok orang kafir manggil Nabi pakai sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Ini tambahan dari rawi. Enggak pernah ada Abu Jahal, ayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemas wangin. Jadi ditulis oleh rawi untuk tetap menghormati Kanjeng Nabi, karena pasti yang baca kitab ini nggak mungkin kelompok Abu Jahal, pasti umat Nabi, ya, umat Islam yang membaca sirah. Ma ashala alayna qatla Muhammadin alaihi salam. Lau apa itu Pak? Tafaktu ala qauli. Kalau kalian sepakat, lawit tafaktu, jika kalian sepakat ala qauli, kepada ucapanku. Ini maksudnya gini, mau nggak kalian aku kasih tahu hal yang paling mudah untuk membunuh Muhammad? Aku kasih tahu, tapi kalian harus sepakat dulu nih. Belum ngomong sudah ngancam gitu Pak. Kalau aku kasih tahu kalian sepakat ya, dikasih tahu cara membunuh Muhammad, kata si siapa namanya tuh? Pak Tariq As-Saidalani. Maka qalu, orang-orang kufar tuh ngomong, kaifa ya Tariq? Ini gimana caranya Tariq? Maka si Kang Tariq ngomong, dalikar rajul inna Muhammadan alaihi salam istalada ila jidadil Ka'bah. Bapak-bapak, Muhammad itu sering bersandar di dinding Ka'bah, di tembok Ka'bah. Kalau dhahaba wahidun, kalau satu orang saja pergi, ya, minna di antara kita, waroma hajron, lalu kemudian melemparkan batu kabiron yang besar min fawqil Ka'bah, dari atas Ka'bah, lahalaka min saati. Saat itu guys hancur Muhammad itu, gampang kan? Jadi Abu Jahal pinter, tapi
tinggalannya tuh goblok, nggak ngerti ya mati nih Muhammad di piye. Ya tiba-tiba percumul wong sing arane Torik, sampai susah kali mau bunuh Muhammad, gampang kok. Tapi kira-kira kalian juga, akhirnya apa kira-kira? Ya sekarang Muhammad itu sering nyandar di Ka'bah. Satu orang tuh manjat Ka'bah bawa batu yang gede, terus timpukan pas ke kepalanya, dijamin remuk. Akhirnya baru mudeng Abu Jahal ini. Ya, fakoma maka berdirilah mimbainihim di antara mereka soporojulun salah seorang yuqalunahu Syihab. Berdirilah dari kelompok yang lagi musyawarah itu namanya Kang Syihab. Bagus-bagus namanya. Suci Torik yang nomor 2 Siap. makanya aku sampai mati itu nggak akan pernah setuju kalau ada nama-nama berbau Arab terus diklaim itu nama Islami, itu tak lawan sampai ini buktinya Torik yang kafir, Syihab si Torik yang punya ide, si Syihab yang eksekutor. Kurang jahat gimana coba si Syihab sama si Torik. Tapi begitu Syihab kamu itu nama itu Syihab Islami. Jongono. Rusak iku segini. Dengan ini itu berdirilah Syihab wa qala law adintum li laqataltuhu. Kalau sampean semuanya mengizinkan aku, biar akulah yang mengeksekusi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Ya. Akhirnya Fatilu mereka semua memberikan izin lahu kepada Kang Syihab. Nah, singkat waktu, singkat cerita, fasoida fawqal Ka'bah. Syihab naik ke atas Ka'bah wa ma'ahu hajarun kabirun sambil bawa batu besar. Farmahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilemparkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faharaja min dari Ka'bah. Hajarun lalu meluncurlah batu besar tadi dari melalui tembok Ka'bah. Wa akhadha dalikal hajar fil hawa. Ini ternyata tertahan. Wa akhadha dan tertahan apa dalikal hajar batu itu fil hawa di awang-awang. Pas di kepala Rasul itu diam batu itu tertahan di situ dan itu dilihat oleh mata kepala si Syihab itu. Saya punya kawan namanya Syihabuddin, senior lah waktu di pondok di Kuningan, winter pidato ya, masih jadi santri itu udah laku pidato. Padahal kalau di sini Syihab itu yang mau bunuh Nabi, batunya melayang di awang-awang di udara ya, fakoma hatta koma sehingga berdiri siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau ini sampai Rasulnya bangun gitu, terus Rasul ngeluyur sebentar, dia tiba-tiba wasaqatu al hajar alal ardi, batunya malah jatuh ketepluk. Rasulnya sudah berdiri pergi, batunya baru jatuh, dan itu terlihat oleh siapa tadi? Syihab ya, wadah roju dan menggelinding. Mana tadi Pak? Betul ya? Apa menggelindingkan, astagfirullah, itu piye itu. Wadah roju dan menggelinding itu hajar al-jidaro kepada dinding ila maudhihi ke tempatnya, intinya yang nggak kena. Jadi Rasulnya pergi, batunya gelinding gitu, ya. Nah itu karena wasyihabun yang dulu ilaiha, dan kejadian itu Syihab melihat kepada Hajar. Akhirnya wa yata'ajjabu, dia merasa takjub minhu kepada Kanjeng Nabi. Panazala minal Ka'bah, terus buru-buru turun dari atas Ka'bah, wajah apa yang Rasulullah. Rasulullah dia terus datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa aslama, masuk Islam. Kalau tadi di awal ya sahabat pantas imannya bagus, wong pernah lihat mukjizat. Jadi salah satu orang yang pernah lihat mukjizat adalah Syihab. Terus dulu ada kisah siapa namanya waktu Rasul hijrah, Surah ya begitu. Terus ketika Rasul hijrah ada namanya Ummu Ma'bad, yang Rasul pengen minum susu kambing,
jumpa sama dua kakek nenek namanya Ummu Makbat. Si Mbak Mak itu, "Mak, boleh nggak saya minta susu kambing?" Padahal kambingnya kurus, pura-pura ada susunya. Kata si Mak, "Tapi boleh, karena boleh kalau ada." Dia pernah saya keluar susu kambing kurus kering. Nih, jadi mereka melihat mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Pak Syihab Islam, wahasuna Islam, dan Islamnya bagus, nggak kayak Syihab Kamboja. Di Islam kawit cilik tapi nggak Hasan. Mendengar itu kemudian diceritakan kepada siapa yang punya ide tadi? Kang Torik, Kang aku no. Akhirnya ya Torik percaya dan akhirnya Torik dan Syihab masuk Islam. Waman ma'ahu aslamu, dan orang-orang banyak yang masuk Islam. Ba'da mara'au hadal mujizat. Oke. Jadi ya seperti itulah enaknya jadi sahabat kalau iman. Bukan enaknya hidup di zaman Rasul, bukan. Kalau kata Mubalik, betapa indahnya jika kita hidup di zaman Rasul. Murah HP. Kadang Mubalik ini kalau muni ya gak mikir loh. Kenapa sih nggak diganti? Betapa indahnya jika kita hidup menjadi sahabat. Nah itu memang indah banget. Ya indah dalam segi iman. Tapi ini awakmu ya kuat tekora kan. Bayanginnya enaknya itu ya enak imannya saja. Sengsaranya lebih-lebih kita. Pahitnya perjuangan melebihi kita, itu aja. Jadi kalau bayangin kok ya seimbang lah. Ya di satu sisi memang enak menjadi sahabat, tapi itu di satu sisi sanggup nggak? Jangan-jangan nanti kayak semua. Nah, jangan-jangan kayak salaban nanti begini. Kalau urusan wedus, naudzubillah min dzalik, malah suul khotimah. Ya sudah ya disyukuri. Mendingan jadi kaumun yaji'una mim ba'di yu'minuna bi wa yusaddiquni. Mendingan kayak kita sekarang. Besok ngaji hahaha hehe, ngopi, tahu isi, rokokan, kopian, melembus wargo. Ayo pilih di. Ya wis, nggak mau bersyukur itu. Yo ngasih semangat boleh, tapi jangan terlalu apa kali. Ya seakan-akan kita ini apes gitu mata kita. Dan hadis ini masyhur riwayatnya. Saya pernah baca di riwayat lainnya itu Rasulullah selesai dari ziarah kubur. Ya, selesai ziarah kemudian Rasul kok nangis, tenanan nangis gitu, sedih. Terus ditanya sama sahabat, "Ya Rasul, kenapa jenengan nangis?" "Aku rindu saudaraku." "Loh, kan ada kami." "Kalian itu sahabat, bukan saudara." "Itu saudara jenengan siapa ya Rasul?" "Kaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi wa yusaddiquni ulaika ikhwani." Jadi dua jalur riwayat yang berbeda tapi kesimpulannya sama. Nah wal imanu bi Muhammadin alaihi salam fi akhir zaman, dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman itu min afdolil marotib, derajat yang paling afdol, li'annahu, karena mereka yang iman. Ya, kenapa kok orang iman di akhir zaman itu derajatnya sangat tinggi? Sabatu alal iman, bisa tetap dalam keimanan wal Islam dan Islamnya ala dhuhril ghaib, dengan kondisi yang dhuhril ghaib itu gimana ya? 11 gak ngerti sampai nangis ya, bu nangis khusyuk, bu nangis mumet. Ya Rasulullah, sampai beweh itu. Karena lu ketemu nggak pernah ditakoni sampai nyanyi apa? Gak ngerti lah.
Jadi nggak berlaku. Karena peribahasa Indonesia itu apa? Tak kenal maka jadi nggak berlaku bagi umat Nabi akhir zaman. Terus kenal nggak kenal. Ya kadang rasa sayangnya yo overdosis ngalang-ngalang sahabat. Mana ada sahabat kayak begini gitu hadrohan itu sayang sama Rasul ya enggak. Ya kalau sahabat sayang sama Rasul datang ke Rasulullah ngaji. Kalau kita nggak mungkin datang ke Rasulullah. Mau ke Madinah nggak punya duit. Ya mahal lagi ya. Belum tentu lulus kan Allah. Ya dan lain-lain akhirnya ya terbangan hadrohan tapi kok muncul. Lah itulah Abdulul apa marotib. Jadi derajat yang paling tinggi. Ala dohril ghaib bil ghairi musyahadatihi, enggak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah melihat mukjizat. Hanya mendengar, yai gimana caranya bisa pengen jumpa Nabi. Oh, dijajah pirang-pirang. Ketemu solawat mau tidur jebule ketemu kuntilanak. Akhirnya saya disalahin. Kalau itu ijazah ketemu kuntilanak. Padahal bukan masalah ijazahnya. Karena umat akhir zaman ini sama pengen ketemu Nabi sama persis dengan pengen ketemu Lailatul Qadar. Kalau ulama itu pengen ketemu Lailatul Qadar, persiapannya dari bulan Rajab. Nah dirimu 23 sampai di masjid itu bikin program iktikaf 10 hari. Kita bikin spanduk bareng dalam rangka menyongsong Lailatul Qadar. Enggak dari kemarin-kemarin gitu kan. Gara-gara konon katanya Lailatul Qadar itu datangnya kalau malam. Ini aku sih jadi Lailatul Qadar ya emoh kan. Enak kali kau, mau enaknya aja. Yang lain sudah persiapan dari bulan lalu, kamu baru datang pengen ketemu aku ya nanti kan ngono kan. Ya, kira-kira begitu ya, tapi Rasul nggak gitu. Ya, mudah-mudahan kita jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin pasti ya? Yakin, nggak jumpa sekarang? Nanti jumpa, tenang aja di Maukif. Ya, pas terakhir lah. Ya, nanti jumpa lagi kita bisa melihat Rasulullah membuka pintu surga. Ya, kemudian kita digiring. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, digiring kita begitu pintu surga dibuka, ceklek digiring orang-orang takwa. Sampai bayangan yang aku paling harap. Grup sepatu Rasul. Aku pilih ya. Nanti aja kawan. Orang gak dulu kiai ceritanya ini. Apa Zumaron itu sak gerombolan, sak rombongan paling besar. Ya, 360 royatur. Pimpinannya sekarang ya. Sang Ratu Singko bendera. Tapi itu bendera Banser kan. Ya, Gopres malah. terus mendapatkan ucapan selamat dari panitia surga. Waris malaikat. Salamun alaikum tibtum. Lagi panitia surganya baru datang. Selamat. Silakan masuk musola bintang 9, gak usah balik lagi. Kan? Selamat, silakan masuk dan jangan keluar. Ya, Polid itu kan udah selamanya di sana. Wih, begitu dibuka karena masuknya gerombolan paling terakhir itu. Paling terakhir masuk surga dapatnya 10 kali lipat luasnya alam semesta. Wah. Oh, mau ngapain coba di sana?
Bal-balan jukir balik. Dan saya itu mau hobi mancing, aku tahu mancing itu iwak paus nanti di sana. Tak pinjemin sampai yang joran itu jadi pinjem joran nah kan. Yang penting masuk dulu dengan dilayani minimal 70 bidadari. Bojomu protes. Aku pengalaman. Kalau kemarin kan sudah ada kan ibu yang protes itu mana ya? Kalau suami saya masuk surga dapat bidadari, terus saya dapat bidadara. Masa sampai ada tukaran 70 pelayan lah. Ya pelayan, tapi pelayan bukan bahasa dunia ya, orang yang melayani. Jadi khodim di sana. Ya 70 mau disuruh apa? Ya dengan kekuatan fisiknya itu panjenengan semuanya itu perbandingannya kata Rasulullah berbanding 100 kekuatan fisiknya. Walaupun saupil kayak aku, upilnya siapa sih gede itu nanti jadi Ultraman misalnya. Ya jadi apa? Ultraman atau Superman. Walaupun ketika di dunia cemen kan. Hujannya musim dong kan cemen. Nanti di sana jadi Superman. Muas. Ajur. Guyon. Ya, jadi intinya ya riwayat ini mengajarkan kita harus bersyukurlah. Kita orang yang gak jelas turunan siapa. Ya, sanad ilmu ya orang jelas. Mimpi jumpa Rasul juga tidak pernah kok. Terus bisa jadi iman. Mudah-mudahan dengan barokahnya hadir di majelis-majelis seperti ini jadi asbab ditetapkan iman Islam kita dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ya seabdul-abdulnya setinggi-tingginya martabat kita ya umat akhir zaman ya tetap tidak bisa mengalahkan keimanan sholat. Ini namanya hadis riwayat seperti itu namanya targhib wa tarhib. Ini adalah targhib supaya kita semangat jadi umat Nabi jangan melempem gitu. Yang diingat-ingat itu neraka jadi umat Nabi. Ya sekali-kali harus ingat neraka, tapi jangan terlalu pede. Jadi umat Nabi kok pedenya masuk neraka. Iya. Padahal kuncinya di bawah. Yang mau buka kunci juga Nabi kita, bukan Firaun. Kayak seakan-akan ada di belakang Firaun. Tadi ngaji surat Yasin di ayat-ayat akhir yang menceritakan kisah Habib An-Najjar. Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dkhulul jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kenapa Habib An-Najjar seperti itu? Karena dia sudah punya modal iman. Awalnya nyembah patung, terus iman kepada para rasul. Jadi dengan modal iman itu kata Habib An-Najjar ghafaro li rabbi. Ya, terus wa ja'alani minal mukramin. Artinya ya syukurilah iman Islam. Itulah nikmat yang terbesar. Para MC, para mubalik itu sering nyebut-nyebut itu, para khatib juga. Ya, iman dan Islam adalah nikmat yang terbesar. Baru balik khutbah, rak disangoni mutung. Khatib semprot. Diwo kan? Katanya iman itu, Islam itu. nikmat rak disangoni
Nesu, berarti nikmat terbesar adalah sangu. Masalah. Ya sama dengan apa riwayat apa? Seandainya umatku tahu keutamaan bulan Ramadan, pasti umatku akan meminta setahun itu Ramadan. Berakhir Ramadan berantem pengen buru-buru Lebaran. Padahal waktu Ramadan dia itu kemana-mana ceramahnya itu saleh. Jadi umat tapi yang yakin asbab bima itu dengan sebab iman. Dengan sebab iman gofaroli. Akhirnya Robbi Allah Tuhanku memberikan ampunan kepadaku. Bukan hanya itu, waja'alani minal di situ aja. Ya, masalah bodoh cerewet, masalah suami brekele, di situ nomor sekian lah Bu. Yang penting suamiku masih iman, bojoku masih iman. Timbang api tapi raiman loh. Itu obat ya. Obat mujarab kalau hidup lagi sumpah ya. Kalau lagi bahagia imanmu aman lah. Bergajian aman, untuk proyek aman. Tapi begitu proyek bagus, akhir bulan imanmu ikut terancam mana? Obatnya itu. Itulah yang gak apa-apa ya Allah, dompet itu terancam, yang penting masih iman. Itu ya rodo-rodo anu lah. Rodo sembuh ya. Demikian mudah-mudahan manfaat barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin ajma'in. Allahumma barik lana bima rajawtana ya muhawwilan hal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurrat lana fid Wassalamu ta'alim wa wassalamu ta'alim man tarzuqana al-wasyan tarzuqana al-mana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau baca sholawat itu, sholawat yang paling aman itu dua sih. Satu sholawat Jibril, yang kedua sholawat Ibrahimiyah. Kalau yang paling tinggi derajatnya sholawat Ibrahimiyah. Apa itu sholawat Ibrahimiyah? Ya sholawat yang dipakai sholat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu sholawat paling utama karena itulah sholawat satu-satunya yang dipakai di sholat. Ya, yang kedua sholawat Jibril. Apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Kenapa? Karena dua sholawat itu nggak ada permintaan lain. Ya, kalau baca sholawat yang ada permintaannya, tolong pasti menyebut nama Rasulnya itu tekankan, kalau bisa diam dulu, sak nangis. Ya, umpama baca sholawat dari Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Kadang saya nggak jadi kesananya, malu. Kan kesananya minta semua. Allah itu tan halu bil, batang kor itu bil, betul. Jadi lupa Rasulnya. Itu aja. Ya Rabbi bil Mustafa, terus utakmu di mana? Balik makosidana, sampaikan keinginan kami gitu. Wa ilaha illallah. Ya nggak apa-apa, cuman itunya jangan seakan-akan keinginan kita mengalahkan kecintaan kepada Rasul. Tekankan di sini. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Nah, setelah benar-benar nyerap gitu, Rasul itu ada di nomor 1 dari berbagai keinginan kita, maka baru lanjut sholatan tunjina biha. Bihanya itu ingat ke Rasul, itu caranya. Jangan yang ke duit gitu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.